Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, di sini kita akan menjawab ataupun memperkenalkan bagaimana sih kitab kuning ini, karena ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang memang ikut metode Salafi Wahabi menganggap seakan-akan kitab kuning ini tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal kenyataannya inilah kitab kuning yang ditulis oleh para ulama salafus saleh yang memang sesuai dengan kajian ilmiah. Bagaimana kajian ilmiah itu, terutama sumber ataupun referensinya itu lengkap dan terpercaya. Tentunya sumber yang paling utama dalam hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu sumber, bukan hukum. Artinya hukum dilahirkan bersumber ataupun berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama salafus saleh seperti yang paling masyhur di dunia itu ada 4 imam mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang luar biasanya lagi, di dalam kitab kuning ini fokus kepada ijtihad sendiri. Artinya setiap permasalahan-permasalahan di dalam kitab ini tertulis sumbernya daripada hadis ataupun Al-Quran. Demikian juga literatur ataupun referensi-referensi kuat itu ada, misalkan berdasarkan kitab ini, berdasarkan pendapat ini. Semuanya kompleks di dalam kitab kuning ini. Makanya kitab kuning ini sudah teruji oleh ulama dunia, sehingga karena sudah dipresentasikan di hadapan berbagai para ulama, sehingga kitab-kitab kuning itu dipercaya dan aman untuk disebarluaskan. Sehingga tidak heran kalau dari dulu para santri salaf itu selalu fokus kepada kitab kuning, karena kitab kuning inilah yang paling kompleks sesungguhnya. Inilah metode yang sesungguhnya, yang dimana kita itu berpegang kepada Al-Quran dan hadis melalui susunan ataupun pengajaran dari para ulama. Kalau kita ikut bermazhab Syafi'i, maka kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis melalui pengajaran ataupun dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dan yang luar biasanya lagi, Imam Syafi'i ini hanya fokus kepada ijtihadnya. Tidak seperti orang-orang sekarang, ada saudara-saudara kita daripada mubaligh-mubaligh dan pendakwah-pendakwah yang seakan-akan mereka itu kembali kepada Al-Quran dan hadis, namun menyalahkan ijtihad para ulama. Contohnya membid'ahkan salat subuh. Tidak masalah misalkan ada seseorang yang mempelajari Al-Quran dan hadis menyimpulkan bahwasanya salat subuh tidak perlu pakai kunut. Itu tidak masalah, karena semua ada sumbernya. Cuman yang jadi bermasalah apabila seseorang itu berijtihad membaca Al-Quran dan hadis, akan tetapi menyalahkan ijtihad yang lainnya, membilang ini bid'ah, ini itu bid'ah. Berarti itu sama saja mereka tidak fokus kepada apa yang diijtihadkannya. Makna ijtihad itu periksa kawan-kawannya, teliti. Kalau bahasa kita, bahasa orang akademis ataupun universitas itu teliti ataupun penelitian. Nah, kalau para ulama terdahulu, apa yang mereka teliti, mereka rangkumkan di dalam kitab kuning. Nah, untuk mempelajari ini juga tidak mudah ya kawan-kawan. Kita harus menguasai beberapa cabang ilmu, tentunya menyangkut dengan lughat Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, baik nahwu, syarab, dan lain sebagainya. Nah, di sini akan kita buktikan bahwasanya ada tuduhan yang seakan-akan kitab kuning ini itu sangat disepelekan. Padahal kitab kuning inilah yang sesungguhnya
yang memang sudah diakui oleh ulama-ulama dunia. Mari kita buktikan. Ini kita akan membaca tentang hasil ijtihad dalam Imam Syafi'i itu kunut subuh itu sunnah. Nah, nanti ada diterangkan dalilnya di sini, dan tidak ada perkataan bahwasanya jika ada orang lain tidak memakai kunut maka itu bid'ah. Tidak ada dipermasalahkan demikian, dan tidak dipermasalahkan dan tidak dikatakan tidak sah kalau tidak pakai kunut. Akan tetapi Imam Syafi'i berijtihad kunut subuh itu sunnah dengan sesuai dalil-dalil yang akan diterterakannya. Jadi tidak ada menyalahkan ijtihad orang lain. Inilah yang sesungguhnya ulama salaf yang baik untuk kita ikuti dan untuk kita ambil ilmunya. Ini kita contohkan yaitu tentang perkara solat sunat ya kawan-kawannya. Kita ini dulu kita bacakan matannya. Nanti bila salah kawan-kawan ada yang memang lebih ahli dari yang lebih bisa membaca kitab, nanti tolong dikomentari. Karena di sini kita hanya fokus kepada mufradatnya saja ya, kepada maknanya. Adapun nahwu syarat kalau soal barisnya itu kembali kepada tentang nahwu. Tapi kita di sini fokus ke mufradatnya saja. Insya Allah mufradatnya kita dapat terjemahannya ya. Coba kita lihat wa yusannu kunutu fi i'tidali saniyati subuhi. Ini ingat yang ijtihadnya ya. Disunatkan akan kunut pada iktidal saniyati subuhi, iktidal yang kedua pada salat subuh. Artinya setelah sami Allahu liman hamidah. Apa yang disunatkan? Wa huwa Allahumma hdini fiman hadait. Ilah ini artinya hingga seterusnya, karena doa kunut itu kan Allahumma hdini fiman hadait ada sambungannya. Kaza fil muharrari, demikian dalam kitab muharrar. Nah, ini jelas ya, referensinya juga ada dalam kitab-kitab lain, bahwasanya memang kitab kuning ini sungguh ilmiah sekali kawan-kawannya. Disambung wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman atait hingga seterusnya. Nah, permasalahan ini li itba, artinya karena memang ikut Nabi. Lihat ijtihadnya, karena ikut Nabi. Mana dalilnya? Rawahul Hakimu, telah meriwayat oleh Imam Hakim an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijara fa'arasahu min ruku'i fi salati subhi fi rakaati saniyati raf'u yadahi fayad'u bihaja du'a. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat ia akan kepalanya daripada ruku pada salat subuh pada rakaat yang kedua, mengangkat akan tangannya, maka berdoa ia dengan ini doa yang seperti kita bacakan tadi, Allahumma hdini fiman hadait hingga seterusnya. Wa qala, dan telah berkata olehnya Imam Hakim sahihun, bahwasanya hadis tersebut adalah sahih. Jadi tidak benar ya bila kitab kuning itu dianggap sepele oleh orang-orang sebagian tertentu. Bahkan mereka menganggap kalau kita merujuk kepada kitab kuning ini kita tidak ikut Al-Quran dan hadis. No, itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan sangat besar kawan-kawan. Justru di dalam kitab kuning inilah sudah dikaji hukum dengan kajian yang ilmiah, seilmiah-ilmiahnya. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu orang akademis kan ibaratnya mereka itu kan ada kajian ilmiah, meneliti, misalkan menulis berbagai skripsi ataupun karya ilmiah lainnya, tentu ada literatur dan lain sebagainya. Begitu juga yang ada di dalam kitab kuning ini, lengkap semuanya. Pengarangnya siapa? Contohnya saja ini ada kitab Al-Mahal ini, lain yang punya matan ulama, punya matan kitabnya, lain yang pensarahnya, pensarah penjelasnya, dan lain juga rujukan-rujukan lainnya. Semuanya ada tertera dalam kitab ini. Jadi jelas kitab kuning itu adalah sumber ilmu ulama salafus saleh yang sangat baik untuk diikuti karena memang sudah teruji di dunia. Artinya sudah disidangkan di hadapan para ulama sebelum kitab ini diedarkan kepada masyarakat muslim. Jadi inilah rujukan ilmu yang sangat dipercaya sesungguhnya. Namun kita sayangkan ada berbagai tanggapan, mungkin karena mereka kurangnya pengetahuan
sehingga menganggap bahwasanya kitab kuning itu sangat disepelekan dengan alasan itu karangan manusia dan lain sebagainya. Manusia di sini maksudnya imam mujtahid yang memang menyusun hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Karena memang semua diterterakan. Ya, memang ada sebagian kitab untuk orang-orang yang kelas bawah ataupun kelas ibtidaiyah, orang yang memulai belajar, itu yang tidak disebutkan hadisnya. Misalkan permasalahan taharah, permasalahan bersuci, di situ langsung hanya dikatakan al-miyahu, misalkan bermula segala air sab'atun itu 7, ada tahir artinya air suci, khairu mutahhir ketiadaan menyucikan, ada al-miyahu tahirun wa mutahhirun, ada air yang suci lagi menyucikan, begitu saja, tidak langsung ditarik ayatnya, Kenapa? Karena memang itu ilmu dasar untuk orang-orang yang baru belajar. Sementara apabila ada sampai kita kepada tingkatannya, disitulah kita semua diperkenalkan dari mana sumbernya, dari mana ayatnya. Jadi jelas kawan-kawan ya, tentang hukum yang dianggap sepele dari kitab kuning itu sungguh kita sangat menyayangkannya, karena disinilah ilmu yang sesungguhnya yang memang secara ilmiah pengkajiannya, lengkap sumbernya dari mana, lengkap dalilnya baik Al-Quran dan hadis. Bahkan setiap permasalahan hukum yang ada di dalam kitab kuning itu dijelaskan, mulai daripada takhrij hadisnya dan lain sebagainya. Cukup sekian kawan-kawan tujuan pembuatan video ini, supaya kita jangan lagi ada yang saling merendahkan. Kita semua masing-masing punya metode. Wallahu a'lam bishawab.